Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah semua yang dirahmati Allah, yang belum niat i'tikaf juga niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Insyaallah di pagi Jumat yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian faraid, kajian ilmu warisan. Jumat sebelumnya tentang siapa saja dari ahli waris yang mendapatkan sepertiga dari warisan. Itu yang pertama, seorang ibu jika si mayit tidak memiliki keturunan yang mendapatkan warisan, tidak punya anak, dan juga si mayit tidak memiliki dua atau lebih dari saudara. Kemudian yang mendapatkan seperenam yaitu dua saudara seibu. Dua saudara seibu, baik mereka itu dua-dua laki-laki atau dua-duanya perempuan, ataupun satu laki satu perempuan. Jadi sepertiga dibagi untuk mereka semua. Hukumnya pembagian sama rata baik laki atau perempuan. Itu yang mendapatkan sepertiga, ibu. Yang kedua adalah dua orang atau lebih dari saudara seibu. Di bagian berbahagia ini kita melanjutkan tentang may yufradul lahu sudus. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang mendapatkan, yang diberikan bagiannya seperenam. Sepertiga sudah. Sekarang masuk siapa saja yang berhak mendapatkan seperenam. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-sudusu fardu sab'ah. Seperenam adalah bagian untuk 7 orang. Ada 7 orang dari semua ahli waris yang berhak mendapatkan seperenam dari warisan. Yang pertama al-ab, bapak. Al-ab, bapak. Yang kedua al-jad, kakek. Kakek wa in ala, walau ke atas. Jadi kakeknya ke atas. Semua yang namanya kakek berhak mendapatkan seperenam. Kemudian wal ibu. Ibu tadi yang sebelumnya sepertiga. Kalau misalnya itu ibu dapat sepertiga kalau tidak ada anak, si mayitnya tidak punya anak, dan si mayit tidak memiliki dua atau lebih dari saudara. Sedangkan jika si mayit memiliki salah satu dari itu, si mayit punya anak ataupun si mayit punya dua saudara lebih, maka ibu berkurang jatahnya dari dasarnya sepertiga menjadi seperenam yang sekarang ini. Wal dan ibu seperenam. Wal jaddah, nenek. Nenek juga seperenam. Kemudian wa bintul ibn, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki kadang-kadang dia berhak seperenam. Kemudian wal ukhtul li'ab, dan saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan sebapak juga ada kadang-kadang dia di sebagian masalahnya mendapatkan seperenam. Wal akhli dan saudara seibu. Kalau saudara seibu yang kemarin, jika mereka berdua bagi sepertiga, bagi rata. Tapi kalau dia sendiri, yang sekarang ini wal akhli dan saudara seibu, baik laki-laki atau al ukhtu li atau saudara perempuan seibu. Jadi saudara seibu ini kalau dia berdua itu lebih, dapatnya sepertiga bagi rata. Kemudian kalau sendiri dapatnya
1/6. Wa in kana yurathu kalalatan aw imra'atun wa in ahadun wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Dapat 1/6. Al-akh li atau sebagai saudara si ibu laki-laki atau perempuan jika sendiri. Kemudian masuk ke detail setiap masing-masing dari yang 7 orang tadi. Yang pertama al-ab, bapak. Bapak 1/6. Seperti yang kita ketahui bersama, ini bapak adalah ahli waris yang kadang-kadang beliau mendapatkan warisan dari 2 sudut. Dapat dari dua dia. Kadang dapat dari furud, dan nanti kalau masih ada sisa lebih dapat juga asabah. Jadi beliau ini dapat dua jalur farad ia dan jalur asabah juga ia. Al-abu, seorang bapa, yastahiqqus sudus, berhak mendapatkan 1/6 in kana lil mayyiti far'un warith, jika si mayit memiliki anak, si mayit punya anak atau cucu yang mendapatkan warisan. Ini kalau si mayit punya anak baru jatah bapak 1/6. Kemudian thumma in kana dzalikal far'u dzakaran fala syai' lil abs was sudus. Kemudian jika anak itu adalah laki-laki, maka si bapak tidak berhak kecuali 1/6 itu saja. Jadi artinya apa? Jatah asabahnya sudah diambil sama anak laki-laki. Karena pada dasarnya bapak berhak dua jalur, 1/6 plus asabah. Tapi kalau ada asabah yang lain yang lebih dekat seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak ini ntar jatah asabahnya tidak dapat, jatah asabah terhijab. Makanya di sini fa in kana dzalikal fara', jika anak itu adalah laki-laki, maka si bapak tidak berhak kecuali cuma 1/6. Asabahnya hilang, tidak berhak. Sedangkan wa in kana dzalikal far'u untha, sedangkan jika kalau misalkan si anaknya itu perempuan, anak si mayit perempuan, falahu sudusu aidan, maka si bapak juga mendapatkan 1/6. 1/6 dapat. Tetapi walakin idza zada syai'un ba'da al-furud istahaqqahu aidan bit-ta'sib. Ini yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau misalkan si mayit punya anak perempuan, ya sudah, bapak dasarnya ngambil dulu 1/6. Jatahnya 1/6, enggak boleh kurang. Kemudian nanti kalau masih ada lebih, setelah dibagi semua ahli waris masih ada lebih jatah asabah, maka setelah itu bapak ngambil lagi asabah. Karena bapak sama kakek ini 2 orang yang memiliki kebebasan, yang diberikan kebebasan sehingga berhak mendapatkan warisan lewat 2 jalur furud 1/6. Tapi kalau masih ada lebih, nanti beliau juga akan mendapatkan lagi asabah. Tapi kalau anak laki-laki tidak. Bedanya kalau anaknya laki-laki, si bapak cuma 1/6 karena jatah asabah sudah diambil sama anak laki-laki. Wa in kana dzalikal far'u untha, sedangkan jika anak yang tinggalkan mayit adalah perempuan ataupun cucu, enggak harus anak, falahu sudus aidan, untuk bapak 1/6 tetap dapat, tidak akan berkurang dari itu. Walakin, dan tetapi, in zada syai'un, jika masih kelebihan sesuatu setelah ambil jatah dzawil furud, istahaqqahu aidan bit-ta'sib, maka bapak akan mendapatkan sisanya itu yang lebih dengan jalur ta'sib asabah. Beliau dapat 2, awalnya ngambil 1/6, kemudian setelah dibagi harta masih ada lebihan, itu buat beliau lagi. Wa fi hadhihi al-halah, di sinilah kata beliau dalam masalah ini dan di status ini, yarithul abu, bapak mendapatkan warisan bil farad wa ta'sib ma'an, bapak mengambil warisan dengan 2 jalur sekaligus,
dari furud karena mendapatkan 1/6, dan asabah karena beliau masih ada sisa yang tersisa, beliau ambil lagi. Nah, beda halnya kalau anak laki-laki. Laki-laki sudah beliau tidak akan mendapatkan asabah. Nah, yang 1/6 beliau tetap ber-1/6 beliau masih mendapatkan. Wa illam, kemudian wa illam yakun lil mayyiti, dan jika si mayit tidak memiliki fara' waris aslan. Kalau misalkan si mayit tidak punya ahli waris, tidak punya keturunan sama sekali, enggak punya anak, enggak punya cucu. Nah, ini saat ini bapak warithal abu bitta'sibi faqat. Maka bapak saat itu tidak mendapatkan 1/6. Beliau ambil asabah. Makanya bapak beliau ngambil warisan kadang-kadang furud saja. Cuma dapat furud. Kadang-kadang cuma asabah saja. Kadang-kadang dua sekaligus. Zawil furud, beliau ngambil furud saja ketika si mayit punya anak laki-laki. Beliau dapat 1/6 tanpa asabah. Dan beliau kadang-kadang ngambil asabah saja kapan ketika si mayit tidak punya keturunan sama sekali. Nah, saat itu bapak jatahnya asabah saja. Asabah, enggak ada 1/6. Sedangkan satu hal lagi, kalau bapak kalau si mayit punya anak perempuan. Nah, di sini bapak awalnya ngambil 1/6, nanti setelah dibagi zawil furud masih ada lebihan, nah itu juga dikembalikan ke bapak ngambil asabah. Akhirnya bapak mendapatkan bagian dengan furud plus asabah. Nah, yang kedua sekarang al-jadd. Yang kedua yang berhak mendapatkan 1/6 adalah kakek. Kakek ini artinya bapaknya bapak. Ataupun bapaknya bapak. Al-jaddu, kakek, siapa beliau itu? Al-abul ab, bapaknya bapak. Wa in ala, walau ke atas ya, bapaknya bapak ke atas. Yastahiqqus sudus, beliau juga berhak mendapatkan 1/6 ma'al fara' al-warith, sama seperti bapak tadi. Syaratnya jika si mayit punya keturunan, punya anak. Tetapi bisyarti, syaratnya alla yuhjab, syarat kakek berhak mendapatkan 1/6 jika tidak terhalang, jika tidak terhijab. Yang menghijab kakek wa yahjubul abu wa jaddun aqrab minhu. Yang menghalangi kakek untuk mendapatkan warisan adalah bapak sendiri. Karena kakek ini terhubung ke mayit lewat bapak. Isi mayit, bapak, baru kakek. Artinya kakek terhubung ke si mayit enggak langsung. Terhubung ke mayit seorang kakek lewat perantara bapak. Maka kalau bapaknya ada, sudah kakek enggak dapat. Mahjub. Jadi seorang kakek dapat warisan, dapat jatahnya 1/6 jika tidak terhalangi. Yang menghalangi jatah kakek yang pertama bapak sendiri, kalau bapaknya masih hidup, bapak semayit masih hidup, maka kakek yang tidak akan mendapatkan warisan. Yang kedua yang menghalangi bapak adalah kakek yang lebih dekat. Contoh misalkan bapak, kemudian kakek pertama, kemudian kakek yang kedua. Ini kakek pertama, kakek kedua ini masih hidup, dua-duanya masih hidup. Ini yang mendapatkan warisan di sini siapa? Kalau bapaknya sudah ada meninggal, maka kakek yang pertama. Kakek yang kedua terhalangi. Nah, jadi wayahjubuhu, dan yang menghalangi kakek mendapatkan warisan adalah al-ab yang pertama, seorang bapak menghalangi kakek, karena kakek seperti tadi kita sebutkan, kakek terhubung ke si mayit lewat perantara bapak. Maka undang-undangnya apabila perantaranya ada, maka itu dia nggak bakal mendapatkan. Yang kedua yang menghalangi kakek yaitu kakek yang lebih dekat ke si mayit, kakek yang lebih dekat. Kemudian wa hukmuhu, untuk kakek sendiri tak bagiannya wa hukmuhu haitsu lam yuhjab, dan hukum seorang kakek ketika tidak terhijab.
ketika tidak punya bapa, si mayit tidak punya bapa sudah meninggal, ataupun si mayit tidak memiliki kakek yang lebih dekat dari kakek tadi. Wa hukmuhu haitsu lam yuhjab, dan hukum kakek ketika tidak terhijab, kal ab, sama seperti bapa. Jika si anak si mayit tadi meninggalkan anak, lah kalau laki-laki berarti kakek cuma dapat 1/6, tidak ada berhak asabah. Kalau perempuan, anaknya si mayit meninggalkan anak perempuan, jadi bapak tadi, kakek tadi berhak dapat 1/6 dulu. Nanti kalau masih tersisa beliau ngambil asabah. Satu lagi, jika si mayit tidak punya anak sama sekali, si mayit tidak punya anak sama sekali, enggak laki-laki tidak perempuan, maka si kakek ini berhak mendapatkan asabah. Semua harta yang tersisa buat beliau. Fi halal kal abi wa hukmuhu, hukum kakek haitsu lam yuhjab, ketika tidak terhalangi, kal abi, sama persis seperti bapa. Hukumnya fi halati irthih, di seluruh ketentuan ngambil warisan, sama seperti kakek. Sama seperti bapak yang kadang-kadang dapat warisan furud saja, ataupun kadang-kadang asabah saja. Ada kalanya beliau ngambil warisan furud dan asabah sekaligus. Jadi kakek seperti bapak. Syaratnya ma lam yakun ma'ahu ikhwa asyiqa aw li'ab, selama si mayit tidak punya saudara kandung atau saudara sebapa. Karena ntar ada undang-undang khusus itu. Apabila dalam suatu masalah di situ terdapat kakek dan ikhwah dan saudara, itu ada ketentuan khusus tentang cara pembagiannya ketika ijtima, seorang kakek berkumpul dalam sebuah masalah warisan, seorang kakek dan saudara sebapa atau saudara kandung. Masuk ke yang selanjutnya, orang yang ketiga yang berhak sudus yaitu al-um, ibu. Al-um tastahiqqu sudus, seorang ibu juga berhak 1/6 dengan syarat bahwa si mayit punya keturunan yang dapat warisan, punya anak. Syarat pertama, si mayit punya anak. Ataupun si mayit punya beberapa bilangan, beberapa orang, 2 atau lebih dari saudara, baik laki atau perempuan, baik kandung, saudara sebapa, saudara seibu, semuanya sama. Artinya ibu berhak 1/6 ketika si mayit punya keturunan yang dapat warisan, punya anak, ataupun si mayit memiliki 2 atau lebih dari saudara, baik saudara itu laki-laki, perempuan, kandung, bukan kandung, sebapa atau seibu, semua sama. Jadi kesimpulannya, seorang ibu, beliau kadang-kadang dapat 1/3, kadang-kadang dapat 1/6. Fa in lam yakun, maka jika si mayit tidak memiliki keturunan yang dapat warisan, wala adadun, dan juga tidak memiliki beberapa 2 atau lebih dari saudara, falahat thuluth, maka ibu mendapatkan 1/3 seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Fi jami'it tarikah, 1/3 dari semua kepeninggalan, dari semua ahli peninggalan si mayit, beliau dapat 1/3. Illa fil gharrawain, kecuali masalah gharrawain yang pernah kita sebutkan, yaitu ketika dalam masalah faraid terdapat ibu dan bapa dan salah satu 2 suami atau istri. Antara itu pembagiannya, falaha, maka bagi ibu saat itu thuluthul baqi, 1/3 dari yang sisa, bukan 1/3 dari semua harta, tapi 1/3 dari yang sisa setelah diambil jatah suami atau istri. Pertama misalkan suami, misalkan yang meninggalnya istri, jadi istri seorang perempuan ini meninggalkan suami, ibu dan bapak. Ini cara pembagiannya, pertama ngasih jatah suami dulu setengah. Setengahnya itu jatah suami, kemudian ibu dan bapak, mereka setengah lagi dibagi 3, 1/3-nya ke ibu dan 2/3-nya ke bapak. Ini ketentuan di masalah al-gharrawain. Jadi seorang ibu
berhak mendapatkan sepertiga, tapi bukan dari semua harta. Sepertiga dari yang sisa setelah diambil jatah suami atau istri. Illa fil gharrawain, kecuali dalam masalah harrawain, falaha thuluthul baqi, maka ibu mendapatkan sepertiga dari yang sisa setelah diambil jatah suami atau jatah istri. InsyaAllah untuk Jumaat ke depan kita lanjutkan yang berhak dapatkan 1/6 lagi, itu al-jaddah awil jaddah, termasuk kakek, nenek. Nenek baik satu atau banyak, mereka juga berhak mendapatkan 1/6 dari peninggalan si mayit. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin wa waffiqna lil 'amali bima 'alimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.